Sehingga kalau ada orang kok khotib saking khusyuknya naik di atas mimbar lalu khutbah, tiba-tiba biar lebih jelas ke jamaah lalu turun di depannya mimbar ini. Nah itu ya boleh, karena berada di atas mimbar sunnah, sehingga meninggalkan mimbar pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita membahas tentang hal-hal yang sunnah dan makruh terkait dengan Jumat. Al-masalatul khamisah, sunnatul qira'ah fi salatil Jum'ah. Bacaan yang sunnah ketika sholat Jum'ah. Jadi ini terkait dengan imam. Hal-hal yang sunnah yang dibaca ketika sholat Jum'ah. Fadhahaba Malikun ila annahu yustahabbu an yaqra'a fil ula bil Jum'ah wa fi tsaniyah bil Ghasyiyah wa yajuzu an yaqra'a fi tsaniyah bil Munafiqun aw bil A'la. Menurut mazhab Maliki, yang dianjurkan, yang sunnah dibaca ketika sholat Jumat pada rakaat pertama itu adalah surat Jum'ah. Yang kedua itu adalah surat Al-Ghasyiyah. Tetapi boleh membaca pada surat yang kedua itu, pada rakaat yang kedua itu membaca surat Al-A'la atau Al-Munafiqun. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, wa dzaba Asy-Syafi'i wa Ahmad ila annahu yustahabbu ay yaqra'a fihima bil Jum'ah wal Munafiqun wa in qara'a bi sabbihisma wa bil Ghasyiyah fa hasanun. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu sunnah membaca surat Jum'ah dan yang kedua itu surat Al-Munafiqun, atau misalnya membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Fa hasanun, maka itu baik, katanya mazhab Syafi'i. Itu sunnah yang dilakukan. Seandainya lalu tidak membaca itu, maka juga tidak apa-apa. Wa amma Abu Hanifah falam yuwaqqit fiha syai'an. Jadi menurut Abu Hanifah tidak ada pembatasan itu. Ya boleh membaca apa saja, artinya lalu tetap ya sunnah membaca apa saja. Jadi membaca surah apa saja, ayat apa saja dalam Al-Quran itu tidak apa-apa, artinya sunnah juga. Tidak dibatasi pada Sabbihisma rabbikal a'la misalnya, atau dibatasi dengan surat Al-Ghasyiyah, atau dibatasi dengan surat Al-Munafiqun atau surat Al-Jum'ah. Tidak dibatasi dengan itu. Boleh, artinya sama saja. Ya ketika membaca misalnya lalu membaca surat-surat pendek pada
juz 30 juga itu ya sama saja. Artinya tidak lalu melebihkan satu surah dengan surah lain. Sehingga menurut Abu Hanifah lalu orang itu tidak hanya mendengarkan ketika Jumat itu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Sehingga yang didengar bukan itu saja, jadi bisa mendengar ayat-ayat lain pada surat yang berbeda. Nah, itu. Jadi tidak dibatasi itu. Walaupun memang dalam beberapa hadis maka Rasulullah itu kadang membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, kadang membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, itu yang dikerjakan Nabi. Tapi pandangan Abu Hanifah lalu tidak lalu yang dimaksudkan fokus itu saja. Tidak fokus itu saja. Jadi boleh membaca apa saja dalam ayat Al-Qur'an. Nah, itu terkait dengan bacaan. Sehingga kata Abu Hanifah orang lalu tidak menganggap kalau hari Jumat itu pasti surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau rakaat kedua lalu membaca surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya tentang kaunuha ala mimbarin. Khutbah itu di atas mimbar itu termasuk sunnah bil ittifaq. Jadi ulama sepakat bahwa khutbah Jumat itu dilakukan di atas mimbar littiba'an li sunnati. Jadi itu mengikuti sunnah karena Nabi memang berada di atas mimbar. Seandainya lalu tidak pakai mimbar, ya boleh. Tidak pakai mimbar ini, jadi berdiri saja di situ, boleh. Sehingga kalau ada orang kok khotib saking husuknya naik di atas mimbar lalu khutbah, tiba-tiba biar lebih jelas ke jamaah lalu turun di depannya mimbar ini. Nah, itu ya boleh karena berada di atas mimbar sunnah, sehingga meninggalkan mimbar pun boleh. Meninggalkan mimbar pun boleh. Nah, itu boleh. Jadi berada di atas mimbar itu hanya sunnah saja. Bagaimana seandainya tidak ada mimbar? Ya sebagai gantinya boleh di tempat yang agak tinggi daripada yang biasanya, agar apa yang disampaikan itu tersampaikan lebih mudah tersampaikan kepada jamaah. Nah, selanjutnya bahwa taksirul khutbatain, memperpendek khutbah itu sunnah. Jadi khutbah diperpendek, salatnya dipanjangkan. Karena kalau Jum'ah itu kan orang kadang ada kepentingan, ada tertentu atau dalam kondisi capek, jadi khutbah diperpendek, salat Jumatnya diperpanjang. Itu disunnahkan begitu, disunnahkan. Bahkan yang ada ulama yang khutbah begitu amat sangat singkat, amat singkat. Jadi mungkin hanya sekitar kalau dengan pembukaannya mungkin tidak sampai 5 menit, tidak sampai 5 menit, karena dia langsung berbicara tentang satu kalimat tentang sedekah saja. Jadi yang bagus itu justru yang pendek kalau khutbah Jumat, dan sholatnya mungkin yang lebih panjang daripada khutbahnya. Nah, itu sunnah dilakukan. Artinya kalau seumpama ya panjangnya juga
apa-apa. Tetapi yang sunnah dilakukan itu kalau khutbahnya itu agak dipendekkan. Nah, terkait dengan hal-hal yang itu tentang sedekah waktu khutbah itu, at-tasadduqu waqtal khutbah. Jadi bersedekah, berinfak saat khutbah. Qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Abu Hanifah, yukrahu tahriman at-takhatti lis-su'ali bi kulli hal. Jadi dimakruhkan, makruh tahrim, karena dalam Abu Hanifah itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Jadi makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman, orang itu lalu meminta pada setiap keadaan saat Jumat. Jadi kalau omplong yang berjalan itu kan bukan orang. Nah, yang dimakruhkan kalau lalu ada orang minta. Nah, tetapi lalu tidak berbicara hanya sekedar itu, karena kemakruhannya itu juga kepada yang memberi dan yang meminta. Maka kalau lalu itu menyebabkan orang terganggu, maka juga tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh, jadi bukan semata-mata karena ada orang meminta, bukan ada meminta. Jadi yang memberi itu tidak boleh. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wala yatasaddaqu ala sa'ilin waqtal khutbah. Tidak boleh bersedekah atau berinfak saat khutbah. Tidak boleh diberikan. Kenapa? Li'anna as-sa'ila fi'lun ma la yajuzu lahu fi'luhu fala yu'inuhu al-mar'u ala ma la yajuzu. Jadi karena memang seandainya ada orang meminta saat khutbah itu dilakukan, maka itu tidak boleh, sehingga orang memberi pun juga tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Karena itu tentu akan mengganggu, Sehingga kalau misalnya omplong itu berjalan, maka kepada jamaah juga mengganggu, kepada seorang khatib yang kebetulan melihat itu juga tidak enak. Maka itu akan lebih baik untuk dihindari, sehingga omplongnya itu ditaruh di depan saja, jangan taruh di saat khutbah. Atau ada beberapa masjid yang lalu omplongnya itu dijalankan saat sholat Jum'ah selesai. Jadi prosesi Jum'ah itu selesai, barulah omplong-omplong itu berjalan. Nah, itu yang lalu dihindari. Nah, yang juga termasuk bagian dari yang sunnah itu adalah nuzulul imam alal mimbar, an mimbar, nuzulul imam anil mimbar. Jadi turunnya imam dari mimbar itu ketika sudah selesai khutbah, maka khatib segera turun dari mimbar menuju mihrab. Kalau dia imam, kalau tidak imam berarti kembali ke jamaah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau khatib itu sudah selesai, maka itu turunnya
ketika muadzin itu iqamah. Jadi, wa qala al-Hanabila idza faraghal imam minal khutbah nazala inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Jadi tadi kalau Imam Syafi'i begitu khutbah selesai maka dia segera turun. Nah, kalau menurut Ahmad bin Hanbal ketika khotib selesai khutbah itu tidak segera turun, tetapi nunggu sampai qad qamatis shalah, barulah khotib itu turun. Jadi berbeda antara dua imam ini, karena memang kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal salat itu segera akan dimulai ketika muadzin sudah sampai pada qad qamatis shalah. Tetapi itu terkait dengan kesunnahan. Termasuk yang sunnah itu, dan kita sudah sampaikan tentang istiqbalul qaum biwajhihi, jadi menghadap ke jamaah ketika khutbah itu. Ketika khutbah termasuk al-julus alal mimbar qabla syuru' fil khutbah. Jadi imam khatib itu duduk dulu sebelum dia memulai khutbah. Sehingga kalau begitu, kalau seumpama ada mimbar pas tempat duduknya diambil orang, maka ketika khatib masuk berdiri di atas mimbar boleh tidak duduk, tetap saja berdiri sampai muadzin selesai adzan, berdiri di situ lalu khutbah. Jadi duduk itu hanya sunnah saja. Berarti seandainya ada khotib kok yang mulai naik mimbar sampai selesai kok tidak duduk, ya boleh. Sedangkan duduk di antara dua khutbah itu ada ulama yang mengharuskan, sehingga tidak boleh kalau ada khutbah Jumat tidak duduk di atas tidak duduk di saat dua khutbah itu, jadi harus duduk. Nah, tapi kalau memulai khutbah, masuk naik ke atas mimbar lalu dia tidak duduk, boleh, karena itu adalah bagian dari sunnah saja. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Ya, apakah mengenai tongkat? Terkait dengan tongkat sebenarnya nanti akan saya bahas, tapi tidak apa-apa. Tongkat itu boleh dipakai, boleh tidak. Dulu memang Rasulullah sebagai sandaran, bukan hanya tongkat, mau pakai tombak boleh sebagai sandaran. Nah, karena memang saat ini sudah mimbarnya seperti ini dan tidak perlu lagi sebagai sandaran, maka tongkat itu tidak apa-apa, tidak dipakai. Oleh karena itu ada yang masih pakai tongkat, ada yang tidak pakai tongkat. Jadi kepentingannya itu dulu memang saat pertama kali memang itu hanya sebagai taknan ya, sehingga kokoh berdiri. Tapi kalau sudah mimbarnya seperti ini kan tidak butuh untuk pakai tongkat. Makanya ada yang pakai tongkat, tetap pakai tongkat, ada yang tidak. Ada yang tongkatnya besar, ada yang tongkatnya kecil. Kalau yang besar itu berat yang bawah itu. Nah, jadi sehingga beberapa masjid sudah meninggalkan tongkat. Ada yang masih pakai tongkat.
Ada yang pakai tombak, ada yang tidak ada yang tetap pada pakai tongkat. Nah itu hanya sekedar sandar dulu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini maka sudah tidak butuh untuk pakai tongkat. Barangkali itu. Ada yang lain? Ya. Yang membedakan itu yang tadi imam yang bolehkan dan yang bukan apa? Yang mana? Yang mana? Oh, bacaan ya. Bacaan tadi. Ya. Bacaan karena memang yang dibaca Rasulullah berbeda dalam satu keadaan tertentu. Jadi menurut Imam Malik misalnya yang dibaca itu surat Jum'ah itu. Lalu menurut mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad bin Hanbal misalnya yang dibaca itu adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la itu. Itu yang ada riwayatnya, ada riwayat dari Rasulullah seperti itu. Itu yang disunahkan. Nah, kalau Abu Hanifah memandang bahwa itu tidak menjadi kesunahan itu, tidak menjadi kesunahan itu. Jadi tidak dibatasi pada dua hal itu yang sunnah, sehingga Quran boleh diambil pada bagian mana saja yang bisa dibaca, sehingga juga orang akan tahu bahwa kalau Jum'ah ya itu saja. Tidak seperti itu pemahamannya. Oh ternyata kalau Jumat ya akhirnya boleh dibaca apa saja. Apa saja dalam Quran boleh dibaca, tidak harus misalnya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah itu menurut Abu Hanifah seperti itu. Sehingga Quran itu bisa didengarkan isinya yang mana saja dari bagian Quran. Tidak hanya Sabbihisma terus kalau Jumat itu yang terdengar itu. Sehingga Quran ayat-ayat Quran yang lain tidak terdengar. Itu yang membedakan cara memandang hadis itu. Hadis atau riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah ketika sholat Jumat itu yang membedakan cara pandang. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.